Semafor. Semafor merupakan mekanisme efektif yang digunakan baik pada sistem uniprosesor maupun multiprosesor. Semafor adalah sebuah struktur data komputer yang digunakan untuk sinkronisasi proses, yaitu untuk memecahkan masalah di mana lebih dari satu proses atau thread dijalankan secara bersamaan dan harus diatur urutan kerjanya. Semafor digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum. Berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0 atau lebih dari sama dengan 0. Konsep semafor pertama kali diajukan idenya oleh Edsger Dijkstra pada tahun 1967. Semafor ada dua jenis, yaitu yang pertama binary semafor. Semafor ini hanya memiliki nilai 1 atau 0. Sering juga disebut sebagai semafor primitif. Yang kedua yaitu counting semafor. Semafor ini hanya memiliki nilai 0, 1, serta integer lainnya. Banyak sistem operasi yang tidak secara langsung mengimplementasikan semafor ini, tetapi dengan memanfaatkan binary semafor. Selanjutnya adalah fungsi semafor. Fungsi semafor terbagi 3. Yang pertama mutual exclusion, yang kedua resource controller, dan yang ketiga sinkronisasi antar proses. Yang pertama mutual exclusion. Sesuai dengan prinsip mutual exclusion, jika suatu thread sedang berada dalam critical sectionnya, thread lain harus menunggu thread tersebut keluar dari critical sectionnya sebelum dapat memasuki critical sectionnya tersendiri. Disinilah semafor digunakan. Thread yang akan memasuki critical sectionnya akan memanggil fungsi kunci terlebih dahulu. Jika tidak ada thread lain yang sedang berada dalam critical section, thread ini akan memasuki critical sectionnya. Jika terdapat thread lain yang sedang berada dalam critical sectionnya, thread ini harus menunggu. Setelah thread keluar dari critical sectionnya, thread tersebut akan memanggil fungsi buka sehingga same value ini akan naik menjadi lebih dari 0 dan satu dari beberapa thread yang sedang menunggu untuk memasuki critical sectionnya. Contoh untuk mutual exclusion, misalnya terdapat dua buah thread yang sedang berjalan bersamaan. Pada slide ini kita memiliki thread A dan thread B dengan fungsi count sama dengan count plus 1. Thread A dan B mengakses variabel yang sama, yaitu count. Sehingga thread A dan B harus berjalan satu-satu. Untuk itu digunakan semafor mutex yang berupa binary semafor dengan nilai awal 1. Thread manapun yang mengeksekusi kunci terlebih dahulu akan jalan terus, sedangkan thread yang tiba belakangan akan menunggu sampai thread yang sudah berjalan terlebih dahulu mengeksekusi buka. Setelah itu, kedua thread berjalan lagi dengan normal. Yang kedua adalah resource controller. Untuk memahaminya lebih mudah, kita dapat membayangkan dengan cara seperti ini. Bayangkan sebuah restoran yang setiap malamnya ramai dikunjungi pelanggan. Kapasitas restoran terbatas, tetapi pemilik restoran memiliki kebijakan bahwa semua pengunjung yang datang akan mendapatkan kesempatan untuk makan, dengan konsekuensi yaitu pelanggan harus sabar menunggu gilirannya. Oleh karena itu, dikerahkanlah pegawai restoran untuk menahan tamu di luar jika restoran penuh, lalu mempersilahkan tamu masuk jika tempat telah tersedia. Dari analogi ini, pelanggan adalah thread, kapasitas restoran adalah resource, dan pegawai restoran adalah semafor. Semafor menyimpan banyaknya resource yang tersedia. Saat thread ingin memakai resource, ia akan memanggil fungsi kunci. Jika resource masih tersedia, thread bisa langsung menggunakannya. Jika semua resource sedang dipakai, thread tersebut harus menunggu. Setelah resource selesai dipakai, thread akan memanggil fungsi buka sehingga resource yang bebas bertambah. Jika dua buah thread sedang berada dalam critical section, thread berikutnya akan memasuki critical section untuk menunggu kedua thread tersebut selesai untuk dapat memasuki critical sectionnya. Yang ketiga yaitu sinkronisasi antar proses. Ada kalanya suatu thread memerlukan resource yang dihasilkan oleh thread lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatur urutan eksekusi thread. Mekanisme ini dilakukan dengan memanfaatkan semafor. Untuk contohnya,
Misalnya terdapat dua buah thread yang sedang berjalan bersamaan. Pada slide ini terdapat thread A dan thread B dengan fungsi con sama dengan con plus 1 untuk thread A, dan untuk thread B con sama dengan con kali 2. Jika nilai awal adalah 5 dan nilai akhir yang dibutuhkan adalah 12, maka thread A harus dieksekusi sebelum thread B. Agar hal ini dapat dibutuhkan suatu semafor mutex yang merupakan sebuah binary semafor dengan nilai awal 0. Thread B akan menunggu sampai eksekusi thread A selesai sebelum melanjutkan. Jika kita cermati fungsi kunci, thread akan terus berada dalam waiting loop sampai same value naik lebih dari 0. Padahal di dalam loop tersebut thread tidak melakukan tugas apa-apa. Inilah yang disebut dengan busy waiting. Semafor jenis ini disebut dengan semafor spin lock. Hal ini tentu saja akan berakibat buruk terhadap kinerja CPU, karena loop tersebut membutuhkan CPU cycle, sementara loop tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Jadi sama saja dengan menyia-nyiakan CPU cycle. Untuk mengatasi hal ini, dibuatlah modifikasi dari semafor, yaitu dengan menambahkan waiting queue pada masing-masing semafor. Tujuannya adalah agar thread yang harus menunggu dipindahkan ke waiting queue dan kegiatannya dihentikan sementara. Ketika thread keluar dari critical sectionnya, thread tersebut akan memanggil fungsi buka yang akan mengeluarkan satu dari beberapa thread yang berada dalam waiting queue lalu membangunkannya untuk kemudian memasuki critical sectionnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang implementasi dari algoritma semafor itu sendiri. Semafor S merupakan variabel bertipe integer yang diakses dengan dua standar operasi atomik, yaitu wait dan signal. Operasi-operasi ini diwakili dengan p wait dan v signal ini. Dengan rincian wait S while S no do no dengan nilai S sama dengan S min 1 dan signal dari S sama dengan S plus 1. Misalkan ada dua proses yang sedang berjalan secara konkur, yaitu P1 dengan pernyataan S1 dan P2 dengan pernyataan S2. Andaikan kita mengharapkan S2 baru akan dijalankan hanya setelah S1 selesai. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan semafor sync dengan nilai awal 0 yang akan di-share oleh pada saat sekarang ini. Bentar. S1 dengan pernyataan S1 dan pernyataan S2. Nilai awal sama dengan 0 harus ditutup. Udah. Selanjutnya dapat dijelaskan dengan nilai untuk proses 1 itu S1 dan selanjutnya signal dari sync tersebut. Untuk proses P2 nya sendiri itu dapat dibentuk dari wait sync
dan S2-nya itu. Karena nilai awal untuk sync adalah 0, maka P2 akan mengeksekusi S2 hanya setelah P1 mengerjakan sinyal sync setelah S1. Salah satu kerugian dari penggunaan semafor ini adalah adanya busy waiting. Apabila suatu proses menempati kritikal dan ada proses lain ingin masuk critical section, maka akan terjadi iterasi secara terus-menerus pada entry section. Hal ini akan menimbulkan masalah pada sistem yang menggunakan konsep multiprogramming. Untuk menghindari busy waiting ini dilakukan modifikasi pada operasi wait dan signal. Jika suatu proses sedang mengeksekusi operasi wait, maka nilai semafor menjadi tidak positif. Pada saat ini, proses akan memblok dirinya sendiri dan ditempatkan pada waiting queue. Nah, selanjutnya pada penjelasan fungsi semafor tadi, yang ketiga dapat dijelaskan implementasinya dengan sebagai berikut. Void buka, untuk bukanya integer sum value dengan nilai sum value, increment if sum value nya kecil sama dari 0, maka kita dapat langsung mengeluarkan salah satu thread dari waiting queue. Thread dari waiting queue. Lalu kita dapat langsung mengaktifkan thread tersebut. Aktifkan thread tersebut. Nah, ini dapat digunakan pada void bukanya. Dan sedangkan untuk void tutup atau void kunci, void kunci dapat dibuat pada integer sum value berdasarkan itu dengan nilai sum value semakin menurun if sum value nya bernilai kecil dari 0, maka kita dapat langsung memasukkan thread ke dalam waiting queue. Masukkan thread ke dalam waiting queue. Nah, selanjutnya kita akan melakukan block thread tersebut. Block thread tersebut. Oke. Nah, ini digunakan untuk fungsi implementasi pada antar untuk fungsi yang ketiga tadi. Selanjutnya ada mutual exclusion. Pada semafor ini juga dapat dibuat dengan PS sebagai decrement dari wait command atau PS or wait S, dapat dibuat juga dengan wait S. Dengan penjelasan if dari
S besar dari 0, kemudian kita dapat menetapkan nilai S menjadi S-1. Nah, jika tidak, kita dapat blok proses yang dipanggil, blok decalling process. Nah, ini contohnya dapat berupa waiting pada S-nya, karena proses ini di blok dulu. Nah, selanjutnya pada VS atau signal operationnya dengan tulisan VS or signal S. Nah, ini dapat dibuat dengan if any process ada proses yang menunggu pada S, any process waiting on S. Nah, kita dapat memulai salah satu dari prosesnya, start one of this process. Nah, jika tidak, kita dapat men-set nilai S-nya menjadi S+1. Nah, begitulah algoritma untuk semafor pada mutual exclusion. Saya juga udah cukup sekian saja penjelasan dari saya tentang semafor dan penjelasan algoritmanya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali.